Angan tertutup dengan nafsunya tadi untuk mengejar atau untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya tadi. Dia lupa bahwa dia bisa bekerja, dia mampu bekerja, dia bisa melakukan sesuatu halnya, bahkan dirinya sendiri itu adalah milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan kita di Paguyuban Nurahat. Kita akan membahas eh, lemahnya iman di akhir zaman. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Masuk ke pembahasan. Maksud daripada kami lemahnya iman pada akhir zaman sebetulnya tidak lain adalah kita mengingatkan ya bahwa setiap umat Islam, umat yang insya Allah baik, itu selalu diajarkan untuk eh, menjaga hati, menjaga diri, menjaga pikiran kita supaya lebih dekat, lebih baik dari hari ke hari menuju rahmatnya Allah. Tentunya seperti itu. Namun kenapa tadi saya kasih judul lemahnya iman pada akhir zaman? Eh, itu flashback mungkin sekilas pandangan kita, pengalaman kita sebagai manusia yang tentunya mempunyai rutinitas keseharian yang banyak, mempunyai eh, masalah yang mungkin beraneka ragam, itu mayoritas kebanyakan dari mereka itu saking mungkin, mohon maaf, saking mungkin sibuknya atau mungkin saking banyak target dalam kehidupan yang belum tercapai dan lain sebagainya, itu menjadikan seolah-olah apa yang dia kejar, apa yang dia upayakan itu adalah sesuatu hal yang pasti harus didapat dan sesuatu hal yang di atas segalanya. Jadi akhirnya, akhir daripada perasaan atau cara berpikir yang seperti itu tadi, itu mengakibatkan kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, umat Islam, itu untuk bisa mensyukuri nikmat, untuk bisa mensyukuri rahmat yang datangnya dari Allah itu harus eh, profesional. Maksudnya harus prospek. Jadi seandainya kita mau mensyukuri nikmat itu harus nunggu kita kaya dulu, harus nunggu kita punya mobil dulu, harus nunggu eh, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan tercapai dulu baru kita bisa bersyukur. Seperti itu. Namun sebetulnya itu hanyalah eh, permainan atau tuntutan nafsu belaka. Kalau seandainya apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah menjadi pengharapan kita itu terwujud, pastilah setelah itu terwujud, kita akan mempunyai cita-cita lain, akan mempunyai pengharapan lain berkaitan dengan habdu nafsi tadi, berkaitan dengan keinginan kita tadi. Nah, akhirnya tidak akan ada habisnya. Yang ada kita akan mengejar dunia dan mengejar dunia. Kita lupa bahwa segala sesuatunya itu sudah menjadi takdir kehendak Allah. Kita lupa bahwa semuanya yang mensejahterakan, yang bisa menjadikan kita sukses, menjadikan kita kaya, menjadikan kita cerdas, pintar, mempunyai keilmuan tinggi, itu adalah semua tidak lepas dari rahmatnya Allah. Kadang-kadang ada orang yang berkata, eh, beberapa lah, saya kerjakan menggunakan tenaga saya sendiri, saya kerjakan menggunakan keringat saya sendiri, sudah saya bela-belain kerja, banting tulang ini itu sebagainya, masa saya harus mungkin suatu contoh harus sodako, harus apa lain sebagainya kan gitu. Nah itu karena apa? Karena
cara berpikirnya tadi sudah tertutup. Tertutup dengan angan-angan, tertutup dengan nafsunya tadi untuk mengejar atau untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya tadi. Dia lupa bahwa dia bisa bekerja, dia mampu bekerja, dia bisa melakukan sesuatu halnya, bahkan dirinya sendiri itu adalah milik Allah. Maka dari itu akhirnya dia melupakan nikmat yang sudah di depan mata, dia mengejar nikmat yang belum kelihatan. Ya, suatu contoh orang bilang nikmat atau sesuatu hal yang jauh itu kelihatan, namun hal yang nyata di depan mata tidak kelihatan. Seperti itu. Karena itu tadi, kalau bicara masalah rezeki, masalah rahmat tadi, itu kan tidak melulu masalah ekonomi. Dia diberi sehat, dia diberi eh, akal waras, dia diberi badan yang kuat untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu kan sudah nikmat yang luar biasa. Dia bernapas tidak perlu ada bantuan pakai tabung oksigen, dia organnya normal dan lain sebagainya. Itu kan sudah nikmat yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Cuman kebanyakan zaman sekarang orang untuk bisa mensyukuri nikmat itu harus mempunyai materi banyak, harus bisa eh, kaya atau harus bisa di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Itu kadang-kadang cara berpikir yang salah. Kenapa demikian? Karena orang, yaitu tadi, mohon maaf, sudah tertipu dengan dunia. Kenapa mudah tertipu dengan dunia? Ya, sebetulnya kenapa demikian itu karena rutinitas kita sendiri. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena mungkin, mohon maaf, sekarang sudah bukan sesuatu hal yang tabu, setiap orang mempunyai handphone. Dari situlah akhirnya kita bisa melihat dunia luar seluas-luasnya. Ada yang mungkin pamer kekayaannya, ada yang menunjukkan kemewahannya dan lain sebagainya. Dari situlah kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, akhirnya kita mempunyai pemikiran yang ya seperti itu, wah enak ya kalau bisa seperti itu. Kapan ya saya bisa seperti itu dan lain sebagainya. Akhirnya angan-angan tadi itu merusak nikmat yang sudah kita dapatkan. Maksudnya daripada merusak, kita kurang mensyukuri nikmat yang sudah kita dapatkan. Karena kita mengharapkan nikmat yang didapatkan orang lain. Kan begitu. Namun perlu diingat, sebetulnya nikmat yang kita dapatkan itu bisa saja juga menjadi keinginan orang lain untuk bisa mendapatkan nikmat yang seperti kita dapatkan. Suatu contoh yang pasti adalah nikmat sehat. Bagi kita yang sehat, kita menganggap biasa. Kita untuk bisa menikmati nikmat atau bisa mensyukuri nikmat, kita harus lebih dari itu. Mungkin ya tadi berhubungan dengan materi, harus punya mobil mewah, harus punya rumah bagus dan lain sebagainya. Cuman bagi orang yang sakit, dia mengharapkan nikmat sehat. Gitu. Nah, mungkin dia tidak berpikiran untuk kaya dan lain sebagainya, karena untuk kaya dan lain sebagainya buat apa kalau dia tidak sehat? Pasti nikmat yang pertama dia kejar adalah nikmat sehat terlebih dahulu. Ya, seperti itulah gambarannya tipu daya nafsu dunia tadi. Jadi kalau bisa ya kita berpikir lebih eh, cerdas. Maksud daripada cerdas ini adalah kita menjaga hati kita, bukan kok saya mengatakan kalau orang kurang cerdas, tidak. Maksudnya kita menjaga hati kita, berpikir untuk introspeksi diri kita. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, ya itulah yang kita syukuri. Kita tidak perlu berangan-angan yang tidak atau belum kita dapatkan. Kalau kita punya keinginan, ya tidak apa-apa. Namanya manusia itu mempunyai kekayaan itu baik. Apabila nanti kekayaan tadi kita pergunakan di jalan yang benar. Namun demikian, untuk menuju ke sana, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita usaha semampu kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Berhasil dan tidak berhasilnya harus tetap kita syukuri. Mungkin seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu yang saya maksud. Kenapa menjadikan iman kita itu semakin lemah? Karena akhirnya kita tidak mempercayai atau tidak mengimani secara kuat
khodo dan khodar tadi. Sedangkan kita harus yakin betul seyakin-yakinnya hak demi Allah bahwa khodo-khodar yang kita jalani adalah semua yang terbaik datangnya dari Allah. Kenapa demikian? Karena apabila kita merasa diri kita itu selalu kurang, dan kurang, itu berarti kita tidak percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu akhirnya kita ingkar nikmat. Itu sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang harus benar-benar kita jauhi di dalam kehidupan ini. Supaya kita tentram dunia, selamat akhirat. Mungkin seperti itu dari saya. Ada pertanyaan? Kan di zaman akhir ini kan kemunafikan merajalela itu, Mas. Di hadapan Allah yang Maha Agung itu kan. Lah tanggapan sampean sama orang-orang yang munafik itu gimana, Mas? Berkaitan dengan munafik tadi. Jadi munafik tadi kan sebetulnya itu kan kalau dijabarkan luas. Munafik ya munafik berkaitan dengan nikmat dan lain sebagainya. Kan begitu. Berkaitan dengan munafik tadi harus kita golongkan dulu. Jadi kita pecah, maksudnya kita golongkan antara agama kami, agama Islam dan agama yang lainnya. Yang di sini yang saya tekankan adalah agama yang saya anut itu adalah agama Islam. Berarti yang saya bahas adalah agama Islam. Perkara agama yang lain ya itu agama lain kan begitu. Jadi munafik itu kan berarti antara hati dan apa yang dia ucapkan itu kan tidak sama kan begitu. Berarti kategori munafik kan seperti itu. Kalau tanggapan saya pribadi ya, munafik berarti kan condong atau cenderung ke hal yang buruk atau ke hal yang tidak baik. Nah, berkaitan dengan ini kalau munafiknya tadi adalah ingkar nikmat, ya itu sangat tidak baik lah. Kenapa demikian? Karena kebanyakan sekarang ini sudah level level buruknya itu sudah lebih tinggi. Jadi kalau seandainya orang zaman sekarang, mohon maaf tidak semuanya, tapi ada mungkin beberapa. Saat dia memamerkan kekayaannya, itu tidak hanya pamer saja. Jadi pamer sekaligus itu menyindir seseorang yang dia harapkan. Dia pamer, ini loh sekarang saya bisa begini, saya bisa begini. Seolah-olah dia cuman menunjukkan, ini saya alhamdulillah bisa beli kendaraan, alhamdulillah saya bisa eh, beli rumah kan gitu. Yang dia ucapkan alhamdulillah. Berarti kan ucapan syukur nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Namun sebetulnya sejatinya di dalam hatinya itu bukan alhamdulillah itu yang dia utamakan. Sebetulnya di dalam hatinya adalah pengen menunjukkan ke orang-orang tertentu kalau sekarang saya sudah sukses lebih baik daripada kamu. Nah, itu seperti itu yang bermasalah. Seperti itu yang tidak baik. Maka sebetulnya kalau bisa apapun itu jangan pernah di-upload di media sosial. Jangan pernah dipamerkan di sosial media. Terus kalau ada orang yang bilang, oh berarti itu kan wujud syukur saya. Kalau kita mau bersyukur tidak perlu begitu. Ya suatu contoh orang yang lagi pesta-pesta makan-makan, dia upload di Facebook atau mungkin diupload di grup WA atau apa kan gitu. Sedangkan yang melihat tadi itu tidak semuanya mempunyai kemampuan yang sama. Kemampuan untuk bisa makan-makan di restoran yang mewah dengan harga yang mahal dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tuh harusnya dihindari. Kenapa demikian? Karena akhirnya menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi yang melihat, yang tadinya dia tidak berpikiran makanan yang seperti itu, akhirnya berpikiran, mempunyai keinginan, pengen bisa merasakan. Sedangkan secara ekonomi kemampuannya tidak sampai atau tidak mendukung seperti itu. Jadi munafik zaman sekarang itu sangat apa ya, sangat-sangat tipis. Namun tidak kelihatan, namun sebetulnya yaitu tadi.
Arahnya ke sana. Jadi kalau bisa hindari hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan tadi. Seolah-olah wah kita bersyukur kepada Allah. Kita tunjukkan, kita videokan apa yang sudah kita gapai. Kita bisa, tadi saya sampaikan di awal, bisa beli mobil atau bisa beli rumah dan lain sebagainya. Namun sejatinya sebetulnya saat kita mengucapkan alhamdulillah tadi, di situ ada kemunafikan di dalam hati kita. Karena apa? Ya karena itu tadi. Sebetulnya kita pengen pamer, kita pengen menunjukkan ke orang-orang tertentu kalau sudah sukses dan lain sebagainya. Ya, kalau alhamdulillahnya bisa dibilang bumbu-bumbunya saja kan gitu. Namun saya bilang ini tidak semuanya. Terus jangan yang merasa saya tidak begitu ya jangan tersinggung. Saya kan cuma menyampaikan ada sebagian orang yang demikian. Namun bagi yang tidak demikian pun tapi melakukan hal yang sama seperti itu kalau bisa ya janganlah. Untuk kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah, kita tidak perlu demikian. Kalau memang betul kita sudah sukses ya sudah. Berarti jangan lupa zakatnya, zakat penghasilannya. Jangan lupa sedekah-sedekah yang lainnya, membantu yang lemah. Itulah wujud syukur yang sesungguhnya. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup, Mas. Cukup ya. Terima kasih. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi kenapa semakin mendekati akhir zaman. Kenapa saya bilang akhir zaman? Karena saat Rasulullah masih ada saja, itu mengatakan bahwa akhir zaman atau kiamat itu sudah dekat. Dan itu saat Rasulullah masih ada. Itu sudah berapa ratus tahun yang lalu. Apalagi sekarang kan gitu. Berarti tentunya sekarang kan lebih dekat lagi. Tahu dekatnya itu seperti apa itu hanya Allah yang tahu. Karena sejatinya perkara akhir zaman atau kiamat itu tidaklah ada yang tahu kecuali hanya Allah. Namun kita sebagai umat Islam tentunya kita mempunyai pedoman, kita mempunyai panutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita mempunyai ciri-cirinya atau tanda-tandanya seperti apa kan gitu. Kita upayakan, saya ajak ke teman-teman semuanya, jangan asyik berburu tanda-tandanya, namun lebih asiklah memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Saya ingatkan seperti biasa yang terakhir bahwa kebenaran yang hakiki itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.